Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan bahas tentang alur belajar menjadi data analis. Pertama yang akan kita jelaskan itu adalah apa itu data analis. Kedua, prospek kerja menjadi data analis. Dan yang ketiga merupakan yang utama yaitu alur belajar menjadi data analis. Oke, sebelum itu mari kita dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, pertama adalah apa itu data analis. Semua berawal dari ketika suatu perusahaan memiliki banyak data, akan tetapi pada kenyataannya data tersebut tidak berarti apa-apa karena tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, disinilah peran data analis. Data analis mengubah suatu data yang mulanya tidak berarti menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti bagaimana kinerja perusahaan, bagaimana pola kebiasaan customer, dan masih banyak lain. Nah, pengetahuan inilah yang menjadikan penentu para CEO atau manajer untuk menentukan strategi perusahaan ke depannya. Jadi, data analis adalah orang yang memproses dan menganalisa suatu data menjadi insight yang bermanfaat bagi perusahaan. Prospek kerja data analis. Data analis merupakan salah satu pekerjaan dengan permintaan tertinggi di dunia. Karena di era big data ini, data merupakan new oil, yang mana memaksa setiap perusahaan untuk terus berkembang dan memaksimalkan pemanfaatan data yang mereka miliki. Nah, data analis ini juga memiliki gaji yang relatif tinggi, di range 6 juta hingga 15 juta rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman dan juga skill yang dimiliki oleh seorang data analis. Alur belajar data analis. Di sini saya akan jelaskan bagaimana step by step menjadi data analis beserta sumber belajar berbahasa Indonesia. Step pertama adalah Excel. Excel adalah tools awal yang harus dikuasai oleh data analis. Bahkan beberapa perusahaan hanya menggunakan Excel untuk menganalisa data mereka. Mulai dari pre-processing data, mengkalkulasi data, dan hingga membuat visualisasi data. Semua dilakukan menggunakan Excel. Nah, buat kalian yang baru mengenal Excel, selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Terdapat dua bahasa pemrograman yang biasa digunakan oleh data analis. Pertama adalah Python, dan yang kedua adalah R. Kalian bisa memilih nih antara keduanya, Python atau R. Akan tetapi, saya sangat menyarankan untuk memilih Python. Karena Python tidak hanya support untuk data analis, tetapi juga support untuk data scientist, sebagai proses machine learning dan deep learning, support terhadap data engineer, untuk pre-processing data, cleaning data, dan juga scheduling data, dan juga support web, bahkan untuk membuat web juga Python bisa, dan juga SQL, dan banyak lainnya. Nah, dengan menggunakan bahasa pemrograman ini, kita bisa lebih fleksibel nih, melakukan proses pengolahan data, baik dari segi skala, jadi lebih besar datanya, lebih big data, atau modifikasinya, ini lebih fleksibel untuk mengubah data menjadi seperti apapun juga bisa menggunakan bahasa pemrograman. Nah, di sini juga lengkap dengan materi yang cukup jelas dan ringkas dan padat. Mungkin kalian bisa belajar materi ini hingga materi file I/O atau input output. Oke, selanjutnya adalah database SQL. SQL ini merupakan singkatan dari Structured Query Language. Nah, SQL ini merupakan bahasa khusus dalam mengakses dan mengelola data-data yang ada dalam mengolah data-data.
Nah, biasanya digunakan untuk mengolah data-data yang berbentuk database relasional. Nah, output database ini biasanya merupakan table itu sendiri. Selanjutnya, adalah statistik atau statistika. Nah, statistika ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan juga menginterpretasikan data. Nah, singkatnya sebenarnya statistik ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang data. Berbeda dengan 3 materi sebelumnya, seperti Excel, Python, dan SQL, itu semua merupakan tools. Tetapi di statistik ini kita belajar bagaimana mengolah data, bagaimana menghandle data, bagaimana apabila misalkan terjadi data yang kosong, terjadi data yang tidak stabil atau seimbang. Nah, itu bisa dijawab dengan statistik. Terdapat beberapa statistik yang harus kalian kuasai. Ada statistik deskriptif, statistik probabilitas dasar, statistik inferensi. Nah, kalian bisa nih minimal kalian mempelajari statistik deskriptif dulu. Kalau misalkan kalian memang pertama kali, it's no problem. Nanti setelah agak mahir, baru kalian lanjut ke statistik probabilitas dasar dan statistik inferensi. Nah, ini semua bisa ditemui di channel Indonesia Belajar. Selanjutnya adalah data visualization tools. Sebenarnya banyak data visualization tools. Kita ambil 3. Pertama adalah Google Data Studio, yang kedua adalah Tableau, dan ketiga adalah software Microsoft Power BI. Nah, di antara ketiga ini kalian bisa pilih salah satu yang menurut kalian lebih mudah atau lebih enak, dan kuasai salah satu. Nah, mungkin gue akan kasih sumber belajar terkait Tableau di channel Guntur Budi, yaitu playlist tutorial visualisasi dengan Tableau. Oke, mari kita rangkum step by stepnya. Pertama, kita harus belajar Excel, kedua Python, ketiga database SQL, keempat statistik, dan kelima Tableau. Nah, ini semua yang harus kita pelajari untuk menjadi data analis. Nah, untuk sumber belajar, sebenarnya kalian dapat menentukan sendiri, tidak tergantung apa yang gue tadi sampaikan. Jadi, ada kalian yang mungkin kalian ingin belajar menggunakan course, Udemy atau Coursera atau yang lainnya, atau juga menggunakan buku atau di perkuliahan, itu semua bebas. Yang penting 5 aspek ini adalah terpenuhi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 5 step ini cukup untuk menjadi data analis? Karena apabila kita kembali ke definisi awal, data analis merupakan orang yang memproses atau menganalisa suatu data yang tadinya tidak bermanfaat, jadi yang bermanfaat nih. Nah, sebenarnya ini semua merupakan tools untuk melakukan hal tersebut. Nah, untuk melatih kita agar terasah mengambil insight, mengambil kesimpulan, kita harus melakukan latihan studi kasus, mungkin dalam pekerjaan atau dalam kuliah, atau kalian juga bisa melihat beberapa studi kasus di internet. Nah, oleh karena itu, kita sudah menyediakan nih beberapa playlist untuk latihan tersebut, latihan studi kasus tersebut. Playlistnya yaitu playlist marketing analysis. Nah, di playlist ini kita akan belajar langsung bagaimana proses data dari awal hingga akhir, bagaimana menganalisa data, mengecek kualitas data, mengambil insight. Nah, ini penting mengambil insight dari data nih. Misalkan ada data, di mana kita bisa cari sesuatu yang menarik dari data itu tersebut. Dan juga ada juga nih beberapa study case lain, seperti mungkin analisis kecelakaan teknik. Di sini juga kalian bisa pelajari alur pengolahan data apa aja, identifikasi data seperti apa, mengetahui gimana caranya kita mengenal suatu data itu seperti apa.
Dan juga visualisasi data, mengisi missing value. Jadi ketika misalkan kalian ada data yang kosong, harus diapain nih gitu. Dan lain-lain. Dan ada juga credit scoring, sebenarnya hampir sama, secara step mungkin topiknya beda. Nah, kapan aja sih kita harus melakukan study case? Mungkin minimalnya di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, dan juga di akhir pembelajaran. Cuman apabila kita analogikan study case ini dalam bermain bola, nah 5 step ini adalah dasar. Itu seperti latihan fisik, latihan passing atau menembak. Kan tetapi study case ini merupakan latihan seperti pertandingan, seperti kalian pertandingan persahabatan atau pertandingan olimpiade atau apapun. Nah, perbedaan antara study case dengan 5 topik ini gitu. Jadi semakin banyak kalian study case, berarti semakin baik. Oke, mungkin gitu aja dari gua. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Gua Imam. See you next video and bye-bye.